Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Linda. Saya dari kelas manajemen A3. NIM saya 18104166681. Dosen pengampu Adi Musalim SEMM. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian lingkungan internal. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai salah satu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Di dalam internal, perusahaan itu sendiri menyusun sebagai strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Selain memperhatikan faktor eksternal, analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapasitas yang dimiliki. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan. Lingkungan internal mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis internal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Analisis terhadap lingkungan eksternal. Kekuatan lingkungan yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Analisis membantu seorang manajer perusahaan mampu memimpin organisasi untuk menyusun gambaran yang logis mengenai lingkungan mereka dalam berbagai aspek. Misalnya, sebuah perusahaan truk dari Swedia yang dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah bagaimana pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan. Berbagai pengaruh, misalnya aspek desain yang harus memenuhi standar dan efisiensi bahan bakar. Sementara faktor lainnya adalah dalam nilai kurs Swedia yang merupakan di luar kendali perusahaan tersebut. Dalam lingkungan eksternal antara lain yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian di mana perusahaan berada. Di setiap perusahaan harus mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang mempengaruhi industri, karena pola konsumen dipengaruhi oleh arah perekonomian. Yang B, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi perusahaan meliputi kepercayaan, nilai, sifat, opini, dan gaya hidup masyarakat yang berkembang dari kondisi budaya, demografi. Yang C, faktor politik dan hukum. Arah stabilitas dari faktor politik dan hukum merupakan pertimbangan utama bagi manajer dalam merumuskan struktur perusahaan. Faktor politik menentukan parameter hukum dan aturan di mana perusahaan harus. Yang D, faktor teknologi. Suatu perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi bisnisnya. Kemajuan teknologi dapat menciptakan produk baru, perkembangan produk, serta pembuatan barang dan jasa menjadi lebih cepat. Teknologi meliputi industri-industri dan aktivitas yang terlibat dalam menciptakan pengetahuan baru dan menerjemahkan pengetahuan itu ke output. Yang E, faktor ekologi. Faktor ekologi merupakan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan makhluk hidup, udara, tanah, dan air yang mendukungnya. Sebagai contoh, aktivitas lingkungan menuntun transportasi yang berwawasan lingkungan dengan mengoperasikan kereta api dan mengurangi truk besar di jalan raya. Yang F, faktor global, meliputi pasar global baru yang relevan,
pasar global yang sedang berubah, peristiwa-peristiwa politik yang penting dan karakteristik dan industrial yang menentukan pasar global.